yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 6 di jemaat induk yang masuk sektor 1, pukul 7 di cabang kebaktian Bambu, pukul 9 di jemaat induk yang masuk sektor 2, pukul 17 di jemaat induk yang masuk sektor 3. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2, nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan NKB. Kebaktian rumah tangga adalah sebagai berikut. Sektor pelayanan 1, Senin 21 Juni 2021, keluarga penerima Amsal Pokra Padang, dilaksanakan di gereja pada pukul 18.00. Sektor pelayanan 2, Selasa tanggal 22 Juni 2021, keluarga penerima Herman Teken, dilaksanakan di gereja pada pukul 18.00. Sektor pelayanan 3, Rabu tanggal 23 Juni 2021, keluarga penerima Abidin Pokra Padang, dilaksanakan di gereja pada pukul 18.00. Kebaktian BPK Remaja, Kamis tanggal 24 Juni 2021, dilaksanakan pukul 17 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Pemuda, tanggal 24 Juni 2021, dilaksanakan pada pukul 19.00 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Perempuan, tanggal 25 Juni 2021, dilaksanakan pada pukul 17.30 bertempat di gereja. Keluarga penerima sebagai berikut. Sektor 1, Nyonya Wasti Demianus. Sektor 2, Nyonya Joyce Ernawati Simon. Sektor 3, Nyonya Dharma Sakti Lambertus. Kebaktian BPK PKB dilaksanakan pada pukul 19.00 bertempat di gereja. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 8 bertempat di tenda gereja. Terdiri dari 3 kelas. Dengan ini kami menyampaikan kepada seluruh jemaat dan keluarga-keluarga yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju. Warta lain, mengingatkan kepada warga jemaat yang belum mengumpulkan dana sebesar Rp50.000 untuk konsumsi tukang atau pekerja gedung gereja di cabang kebaktian Bambu, dapat diserahkan ke majelis di sektor masing-masing atau majelis terdekat. Syukuran tahunan jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021. Katekisasi CD akan kembali dilaksanakan pada bulan Juli 2021 bagi jemaat yang berkerenduan mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftarkan diri ke majelis jemaat. Diharapkan kepada setiap warga jemaat untuk kita tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara, ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam kebaktian kita pada hari ini. Dipersilahkan warga jemaat berdiri. Bersama kita memuji Tuhan
Dari nyanyian Mazmur 29 kita nyanyikan bait yang pertama. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Bapa yang begitu setia menuntun dan memberkati hidup kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melewati satu minggu yang sudah berlalu dalam hidup kami. Dan kembali kami berada dalam rumah Tuhan di pagi hari ini, sambil masing-masing hati kami membawa sukacita ungkapan syukur atas kasih setia dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata kami alami. Dan untuk kami dapat melewati satu minggu ini ke depan ya Allah, kami akan membuka lembaran firman. Kami akan membaca dan belajar dari dalam, karena kami percaya melalui pembacaan dan pemberitaan firman ini menguatkan iman kami ketika kami menjalani setiap pergumulan kami dalam dunia ini. Kami senantiasa dimampukan oleh kehendak firman, sehingga kami dapat melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyiapkan ini, Tuhan, Engkau berkati hamba
sehingga hamba-Mu dapat melakukan tugas dan pelayanan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkel pada pasalnya yang ke-17, pada ayatnya yang ke-22 hingga pada ayatnya yang ke-24. Kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membacakan ayatnya yang genap, saudara-saudara akan membaca ayatnya yang ganjil. Yehezkel pada pasalnya yang ke-17, pada ayatnya yang ke-22 hingga pada ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini, dan yang dikatakan berbahagia kita yang mendengar firman ini dan dengan pertolongan Tuhan memampukan saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman yang setia dimanapun kita berada. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan tadi dengan sekali lagi memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 255 pada baitnya yang pertama. Nah, saudara, dan
berjuang atau merasa gagal, saudara, kita perlu rasakan penyertaan Tuhan selalu dalam hidup kita. Saudara, bukankah kita seringkali mengabaikan peran Tuhan di dalam hidup kita? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kita bertanya dalam diri kita. Seringkali mengabaikan peran Tuhan di dalam hidup kita. Atau bukankah kita memaksa Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki? Kita hanya mau bergaul dengan Tuhan saat beribadah dan berdoa. Lalu saat beraktivitas, kita sepertinya tidak merasakan peran Tuhan. Padahal dalam semua hidup ini justru Tuhan yang menentukan arah langkah hidup saudara dan saya. Saudara, dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-10, pada ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan. Yeremia dengan sadar mengakui, aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sesungguhnya Tuhan memiliki peran dalam segala kehidupan kita. Tuhan mengetahui, bahkan sangat menentukan kehidupan manusia. Karena itu saudara-saudara, segala perjuangan dalam hidup ini, kita harus tetap berlindung pada Tuhan. Mau kita yang masih tetap berjuang, mau kita yang sudah meraih keberhasilan, bahkan mau kita yang masih mengalami kegagalan, jangan putus asa. Terus berjuang dan taruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara, Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar memang sebuah negara yang cukup kuat dari segi militer dan politik. Mereka berhasil mendudukan Israel dan menawan rakyat untuk dijadikan budak. Umat Tuhan mengalami pembuangan. Umat Tuhan tidak berdaya, menjadi budak bangsa Babel, bagaikan pohon yang layu kering. Mereka tersadar bahwa semua ini terjadi karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Semua ini terjadi karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Lalu mereka berpikir, Tuhan tidak mungkin lagi membebaskan mereka. Saudara-saudara, namun Tuhan tidak membiarkan umatnya begitu saja. Tuhan Maha Kasih dan Pengampun. Pada waktunya Tuhan akan melepaskan umat. Saudara-saudara, kuasa Tuhan memiliki kuasa untuk meruntuhkan Raja Nebukadnezar sehingga Israel terbebaskan. Saudara, dalam pembacaan kita tadi, dalam ayatnya yang ke-22, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah cabang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Ini mau mengumpamakan bahwa bagaimana bangsa Israel yang jatuh terperosok karena ulah mereka. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan mengingat akan janji. Itu sebabnya pada ayatnya yang ke-24, saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang
yang mengatakan dan akan membuat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Israel dengan kedegilan hatinya yang selalu melihat secara lahiriah kuasa-kuasa dunia akan diubahkan. Tuhan menghendaki agar umatnya dapat mengenal lebih lagi secara dalam, lebih mengenal Tuhan. Tuhan akan mencabut kedegilan mereka dan memberikan mereka hati yang baru bagi umat pilihan. Umat Tuhan akan kembali menyembah Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa itu. Karena itu manusia patut berlindung kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bernaung di bawah perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sungguh berkuasa atas kehidupan manusia. Tuhan dapat memberikan keberhasilan, tapi juga berkuasa menahan keinginan manusia. Karena itu yang utama bagi Tuhan bukan keberhasilan atau kegagalan seseorang mencapai kehendak, melainkan bagaimana manusia mengenal secara dalam Tuhan yang mereka sembah. Bukan masalah gagal atau berhasil, tetapi yang Tuhan mau bagaimana manusia betul-betul mengenal secara intim Tuhan Allah. Sehingga di tengah kegagalan, di tengah keberhasilan, mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Karena tadi pada awal khotbah saya katakan, sudah ada yang berhasil, ada yang belum, ada yang sudah putus asa. Kalau yang putus asa berarti dia masih ragu-ragu akan kebesaran Allah dalam hidupnya. Tapi di tengah kegagalan, kita terus berpaut kepada Tuhan. Saudara-saudara akan menyaksikan kegagalan yang kita alami, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Kenapa? Karena kita tetap setia kepada-Nya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan dapat memberikan keberhasilan. Sekali lagi saya katakan, tapi juga berkuasa menahan keinginan manusia. Karena itu yang utama bagi saudara dan saya, bagaimana pengenalan saudara dan saya secara pribadi kepada Tuhan. Karena keberhasilan tanpa mengenal Tuhan akan menumbuhkan kesombongan. Sekali lagi saya katakan saudara-saudara, keberhasilan tanpa mengenal Tuhan secara intim akan menumbuhkan kesombongan dalam diri. Dan kegagalan tanpa mengenal Tuhan akan membawa kekecewaan manusia. Tapi kalau pengenalan kita yang benar kepada Tuhan, mau kita berhasil, mau kita gagal, itu tidak akan membuat kita berpaling daripada Tuhan. Kita akan tetap berpaut hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kekuasaan Tuhan atas kehidupan bukan berarti manusia berpangku tangan, bergantung nasibnya saja kepada Tuhan. Manusia senantiasa harus bekerja kreatif dan menyerahkan hasil seluruhnya kepada Tuhan. Tepat seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam pertama Korintus pada pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, perkataan Paulus ini mengingatkan saya akan kehidupan petani. Bagaimana kita di kampung sebagai seorang petani, mereka menanam dan merawat tanamannya, mereka membersihkan lahannya, sawahnya, lalu mereka berdoa. Selain itu tidak ada yang dapat mereka perbuat selain menantikan hasil dari kerja dan doa mereka. Lalu ketika mereka panen, apapun hasilnya, mereka syukur. Itu sebabnya di beberapa daerah, bahkan di daerah kita, bahkan kita sementara ini mempersiapkan diri untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita dalam pesta panen, Kurus Sumala.
Saudara, kita bersyukur bukan karena hasilnya banyak sehingga kita berpesta, kita bersyukur dalam kurus semangat. Tapi bagi mereka itu semua memang Tuhan tentukan. Saudara, kita pun di dalam kehidupan ini perlu belajar menerima apa yang Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Tuhan sungguh tempat perlindungan kita yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Saudara-saudara, kita bisa saja letih, kita bisa saja letih lesu menjalani hidup ini, tapi Tuhan akan melindungi dalam istirahat. Saudara, kita bisa saja jatuh sakit, tapi Tuhan menjaga pembaringan. Saudara, kita bisa saja tersakiti dalam hidup ini, tapi Tuhan memberikan penghiburan. Kita bisa saja terjepit dalam pergulatan yang hebat, tapi saudara, Tuhan akan melepaskan kita. Sadar atau tidak saudara, ketika saudara bergantung kepada Tuhan, saudara akan melewati semua. Saudara berlindung di bawah naungan Tuhan, berarti kita mempercayakan sungguh-sungguh hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Kita tidak ragu akan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Saudara, ada sebuah video yang akan saya putarkan. Ada seorang penginjil, bukan penginjil, tapi dia adalah seorang yang akhirnya percaya Yesus. Di tengah penderitaan, di tengah tantangan, bahkan kematian orang-orang yang dia cintai, bahkan dirinya harus mati, tapi dia percaya, benih kepercayaannya kepada Tuhan, Injil akan tersebar. Saudara, bisa kita saksikan. Ini satu kisah nyata di sebuah desa di India. Di desa tersebut, seorang pria beserta istri dan 2 orang anaknya bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berita tentang pertobatan mereka menimbulkan kemarahan besar di tengah-tengah warga, sehingga warga desa, kepala desa datang membawa massa, mulai berkumpul dan menyerang mereka. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi? Kepala desa menatap mereka lalu berkata kepada pria tersebut, "Jika engkau dalam keluargamu tidak menyangka Kristus, saat ini juga kalian semua akan mati." True story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior of man. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of the song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that horrific, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
istrinya langsung dipenggal. He was given Anak-anaknya, a 2 chance, orang this anaknya time with his dipenggal. wife's life on the line. And yet he continued to say, though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Giliran istrinya yang dipenggal kepala di depan mata. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to Sekarang say, giliran dia. "Cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." Saudara, ketika dia selesai bernyanyi, dia berkata, salib di muka, dunia di belakang. Kuta ingat. Dia langsung dibunuh. Dan sekeluarga habis saja. Saudara, apakah mereka suami istri dan 2 orang anak ini mati sia-sia? Tidak, saudara. Kepala desa datang. Berjalannya waktu dia berkata, kenapa bisa? Karena Yesus Kristus, sekeluarga ini akan mati, rela mati. Dan pada saat itu dia mengumpulkan semua masyarakat di depan alun-alun di tempat mereka dibantai. Dan kepala desa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, dia adalah orang yang baru percaya Yesus, tapi sungguh-sungguh dia mengimani bahwa apapun tantangan dan masalah, nyawa sekalipun, dia tetap setia kepada Yesus. Bagaimana saudara dengan saya? Ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, saudara, apakah kita akan tetap berlindung dalam tangan Tuhan? Kita akan tetap berada di bawah perlindungan Tuhan? Kita tetap membawa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita menjadi orang yang jauh kepada Tuhan? Saudara, mari saya ajak kita sama-sama menyanyi dari nyanyian tadi, mengikut Yesus keputusan. Kuta ingat.
Bernaunglah kepada Tuhan. Percaya semua Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Kematian sekeluarga ini karena Injil, karena percaya kepada Tuhan, kematian mereka tidak sia-sia. Tapi Injil semakin berkembang di India hingga saat ini. Orang semakin banyak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bernaunglah di bawah perlindungan Tuhan. Amin. Firman kita bersyukur. Tuhan, hamba-Mu tak berhenti berkata-kata. Mengikut Yesus, percaya dan berlindung kepada Tuhan. Terkadang dunia lebih berkuasa dalam hidup kami. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah, dan tuntun kami terus melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, bahkan di tengah kebahagiaan, kami tidak menjadi orang yang lupa daratan. Bahkan kami tidak meninggalkan Tuhan di tengah persoalan. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, meteraikan firman ini dalam hidup kami, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang dalam hidup. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sambut firman saat ini. Amin. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Di hadapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disayangkan, mati dan diturunkan dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hari, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarkanlah nas firman Tuhan yang berambil dari dalam kitab Amsal pada pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Nas firman Tuhan berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Sementara korban syukur dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap kirim jemaat 145. Dalam diri
Syurga. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga. Bahwasannya kasih setia-Mu begitu nyata dalam hidup kami, sehingga pada saat ini sebagai umat kami sudah boleh duduk dalam rumah-Mu yang kudus, memuji, memuliakan kebesaran dengan puji-pujian kami. Kami telah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu untuk mampu menjalani hidup ini sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya ada Tuhan yang senantiasa sebagai penolong dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Berkat kekuatan dan kesehatan, berkat melalui usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan setiap hari. Itu membuat kami saat ini dengan sukacita datang membawa korban syukur perpuluhan, persepuluhan kami. Korban syukur atas berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan berkat melalui persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kami sudah boleh memberikan melalui pundi-pundi persembahan, bahkan kotak pembangunan. Tuhan, terimalah semua yang telah kami persembahkan ini. Karena kami sadar kami mempersembahkan semua itu datangnya daripada-Mu. Terus Tuhan berkati kami. Jika ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan. Tapi iman kami meyakini bahwa berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam hidup kami. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, sehingga mereka dapat mengelola dengan baik dan benar untuk kemajuan pelayanan dalam jemaat ini. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dalam jemaat ini. Baik umat Tuhan yang terdaftar sebagai anggota jemaat, mulai dari anggota jemaat yang pertama sampai kepada anggota jemaat yang terakhir, baik anggota jemaat yang terdaftar sebagai simpatisan aktif maupun sebagai anggota jemaat yang setia mengambil bagian dalam kebaktian-kebaktian dalam jemaat ini. Tuhan sangat mengenal mereka. Saat ini mereka datang dengan berbagai macam pergumulan mereka. Pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, pergumulan menyangkut kehidupan sebagai suami istri dalam pekerjaan, dalam membangun bahtera hidup rumah tangga. Tuhan, dengarkanlah setiap pergumulan umat-Mu. Mereka yang bergumul untuk pribadi mereka, Tuhan, sendengkan telinga-Mu, dengarkan setiap pergumulan yang mereka bawa kepada-Mu, dan jawablah sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Bagi setiap keluarga yang bergumul karena ada berbagai macam persoalan kemelut dalam rumah tangga mereka, Tuhan, buka jalan bagi setiap keluarga, sehingga keluarga boleh percaya dan mengimani bahwa ketika mereka berlindung hanya kepada Tuhan dan bekerja dengan jujur dan takut Tuhan, senantiasa mereka setia membangun berdoa dalam rumah, semuanya tidak akan sia-sia dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap keluarga yang bergumul untuk kehidupan anak-anak mereka, pergumulan menyangkut ibu rumah tangga dalam jemaat ini yang sementara dalam keadaan mengandung. Tuhan, Kau berkati setiap ibu-ibu, berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam masa mengandung. Berkati janin dalam kandungan mereka, sehingga janin ini boleh bertumbuh dengan lengkap tanpa kekurangan apapun. Sehingga setiap ibu rumah tangga tepat pada waktu yang telah Tuhan siapkan, mereka boleh berjuang melahirkan bayinya dalam dunia ini. Dan bayi yang dilahirkan selamat, setiap ibu rumah tangga dalam jemaat ini juga selamat. Pujian dan syukur kami persembahkan kepada anak-anak yang sementara ini bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, bergumul untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak yang sementara bergumul dalam mengikuti ujian semester kenaikan kelas. Ya Tuhan, dengarkan dan berkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Anak-anak kami yang bergumul untuk mengikuti ujian masuk ke universitas, Tuhan,
kembali dengan membawa berkas keberhasilan. Anak-anak kami yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, ya Allah, tingkap berkat-Mu dibukakan. Sehingga anak-anak dalam jemaat ini boleh Tuhan, mereka dipersiapkan dan diberikan tepat pada waktunya apa yang mereka gumuli menyangkut dengan pekerjaan. Demikian juga ya Allah, anak-anak yang bergumul, anak-anak muda yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Ya Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan anak-anak muda dalam jemaat, persiapkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dan taruh di dalam hati setiap anak-anak kami bahwa gelap tidak dapat bersatu dengan terang. Sehingga mereka berpegang teguh akan prinsip kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga mereka kuat menjalani kehidupan dan diberikan pasangan hidup tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktu. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, para lansia, janda duda, anak yatim piatu. Lawat mereka satu persatu ya Tuhan. Jaga lindung setiap umat-Mu, sehingga setiap umat-Mu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mereka kuat dan dapat menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup rumah tangga mereka. Sehingga mau apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka sanggup berdiri dengan kokoh, kuat, karena hidup mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, taruh di hati setiap jemaat, agar supaya dalam masbah rumah tangga mereka, mereka terus bangun masbah doa. Karena di dalam membangun masbah doa dalam rumah tangga, mereka kuat menghadapi kehidupan dalam dunia ini. Mereka tidak mudah berkompromi dengan dunia. Anak-anak mereka tidak mudah jatuh karena mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan, sakit, penyakit. Baik mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Lawat satu persatu ya Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Anak kami Imov yang sementara dalam penderitaan sakit penyakit, Tuhan, jamah anak ini Tuhan, angkat dari sakit yang dia derita, sehingga anak kami Imov boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Kuatkan iman kedua orang tuanya, sehingga mereka percaya di dalam nama Yesus anak mereka dipulihkan. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan Bapak Abraham Sambuno, Bapak Yunus Tanabasa, Bapak Yakob Sitopa, saudara kami Nelsi, saudara kami Bispira, saudara kami Adiatman. Jamah mereka Tuhan, sudah begitu lama mereka dalam penderitaan. Kami tetap percaya bahwa di dalam Yesus Kristus mujizat Tuhan selalu ada. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu, orang tua kami ini, mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan berkati pimpinan gereja kami, mulai dari tingkat sinode fasis sampai kepada jemaat-jemaat, sehingga semua kami boleh bertanggung jawab menjalankan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Khususnya bagi pengurus sinode, Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut kepada Tuhan. Teristimewa dalam persiapan pelayanan pas sidang tahunan, sidang sinode am yang akan dilaksanakan di Klasi Sandapan. Tuhan berkati semua persiapan tuan rumah, berkati setiap persiapan sinode, berkati masing-masing jemaat dan klasis, sehingga siapapun setiap utusan yang akan hadir, mereka lah yang akan membawa suara jemaat untuk melewati persidangan. Dan apapun hasil dalam sidang nantinya, kami percaya semua ada dalam koridor Tuhan. Kami berdoa menyerahkan proses pemilihan pengurus sinode yang baru. Tuhan, persiapkan pengurus-pengurus sinode yang jujur dan takut akan Tuhan, yang akan membawa Gereja Kristen Sulawesi Barat ke depan semakin maju dan semakin menghasilkan buah-buah yang baik untuk perkembangan gereja-gereja di lingkungan Gereja Kristen Sulawesi Barat. Sehingga setiap pengurus yang akan dilantik nantinya, mereka adalah orang-orang pilihan yang mulai saat ini Tuhan sudah persiapkan.
Kami juga berdoa menyerahkan panitia pembangunan gedung gereja dalam jemaat ini. Tuhan campur tangan dan memberkati panitia, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh dan takut akan Tuhan. Tuhan gerakkan hati setiap anggota jemaat yang sudah diberikan tanggung jawab untuk tanggung jawab dalam melihat akan pembangunan gereja ini, Tuhan. Biar di tengah berkat-berkat yang mereka terima, mereka terus menyisihkan berkatnya untuk berbagi bagi pelayanan dalam melihat akan pembangunan gedung gereja ini. Demikian juga setiap surat-surat proposal yang sudah diberikan kepada donatur, Tuhan lawat mereka, setiap donatur, dan gerakan mereka, hati mereka, sehingga mereka dapat memberi untuk melihat kelanjutan pembangunan gedung gereja permanen kami. Pembangunan gedung gereja sementara yang ada di Bambu, Tuhan buka jalan, berkati proses pekerjaan saat ini, sehingga tukang dapat bekerja dengan sungguh. Setiap anggota jemaat yang dengan sukacita telah memberi rezeki, berbagi untuk menopang setiap tukang yang bekerja. Jerih lelah berkat yang diberikan oleh jemaat tidak akan sia-sia, tapi Tuhan Engkau akan kembalikan lipat kali ganda dalam setiap jemaat, sehingga mereka terus bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Tuhan campur tangan dan berkati proses pembangunan pastori di lingkungan ini. Tuhan berkati proses pekerjaannya sehingga semuanya boleh rampung tepat pada waktu. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan lawat dan berkati setiap pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin daerah ini, bangsa ini ke arah yang Tuhan sendiri kehendaki. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan kesiapan jemaat dalam mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan kebaktian kurus mangel yang akan dilakukan dalam jemaat ini. Tuhan berkati, sehingga dalam semua persiapan jemaat saat ini mereka bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Bagi setiap umat-Mu yang merayakan hari kelahiran mereka dalam minggu ini, Tuhan berkati mereka masing-masing. Hamba-Mu tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tapi Hamba-Mu percaya Tuhan lawat mereka dan berkati dalam hidup, sehingga dengan bertambahnya 1 tahun dalam hidup membuat mereka terus bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami akan kembali pulang sebentar menuju ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, pertibakan di rumah dengan selamat, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Puji dan syukur kami persembahkan kepada bagi semua kami pelayan yang mengangkat pelayanan. Kami percaya jerih lelah kami dalam mengangkat pelayanan tidak sia-sia, tapi Tuhan turut campur tangan dan memberkati kami, sehingga kami terus setia melayani Tuhan. Pelayanan selanjutnya dalam kebaktian kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, campur tangan dan memberkati, sehingga pelayanan selanjutnya pada jam 9 hingga jam 5, jam 7 semua boleh berlangsung di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah hidup kami, ungkapan syukur kami. Kami datang dan persembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap kidung jemaat 239 pada bait yang pertama dan kedua. Yesus di hatiku.
karena firman Tuhan itu penuntun dalam hidup, sehingga kau akan mengalami mujizat demi mujizat dalam seluruh perjalanan kehidupan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eni Wastila STH yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini, dan kepada kita semua yang telah mengambil bagian dalam kebaktian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pujian penutup, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 183. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua.